Halo everyone, oke kita kembali lagi ya dalam mengerjakan soal skolastik ini, tentu dengan soal yang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Oke, teman-teman bisa scanning dulu deh ya, seperti biasa. Oke, oke jika sudah, kita lihat ke soalnya nih. Teman-teman di sini lihat yaitu soalnya what is the topic of the text? Apa topik dari teks tersebut ya, dari tulisan ini. Oke, kita lihat opsionalnya. A dragon pet. B, history of dragon. C, the novel of Aragon. D, a story of a farm boy. E, a biography of Christopher. Oke, jika kita mempunyai pertanyaan seperti ini, uh, tetap ya kita akan cari tahu dulu ya jenis teks apa ini, kemudian topik apa yang diberitahukan kepada kita tentang teks ini. Oke, kita akan coba baca ya. Sini, one day a young farm boy named Aragon finds a blue stone while hunting and tries to sell it for money. Suatu hari, seorang anak petani bernama Aragon menemukan batu biru saat berburu dan mencoba menjualnya untuk mendapatkan uang. Unsuccessful in his attempt, he takes the stone back to his cabin and lets it sit there until it hatches into a beautiful blue dragon. Nah, sayangnya tidak berhasil dalam usahanya, dia membawa batu itu kembali ke kabinnya dan membiarkannya duduk di sana sampai menetas menjadi naga biru yang cantik. Dan Aragorn realized he can talk to these secret heroes called the Riders. Aragorn menyadari dia bisa berbicara dengan pahlawan rahasia yang disebut penunggang ini. Oke, dari kalimat ini ya teman-teman, one day saja kita bisa tahu. Berarti ini adalah jenis naratif teks ya teman-teman. Oke, kita akan coba lanjut membaca. With the help of Brom, a wise man, Aragorn matters into his destiny. Nah, dengan bantuan Brom, seorang pria bijak, Aragorn menjadi dewasa dalam takdirnya. The challenge he faced include fighting a long-standing war, helping an ethereal elf, and dealing with tragedy and revenge. Nah, tantangan yang dia hadapi termasuk berperang lama, membantu elf atau peri ya, peri halus, dan harus berurusan dengan tragedi dan balas dendam. Certain details such as Aragorn's revelation that he cannot read develop this rich work and blend together to produce a number of plot twists. Okay. Detail tertentu seperti pengungkapan Aragorn yang tidak dapat dibacanya, mengembangkan karya yang kaya ini dan berbaur bersama untuk menghasilkan sejumlah alur cerita. Okay. The story builds suspense steadily until the end. Cerita membangun ketegangan terus sampai akhir. Jadi ceritanya tuh tegang terus ya dari awal hingga akhir. Remarkably, author Christopher Paolini began writing Aragon at the age of 15. Nah, hebatnya penulis Christopher Paolini mulai menulis Aragon pada usia 15 tahun. Now, 19, he has already established himself an exciting new creator whose influence include Tolkien, McCaffrey, and other. Okay. Sekarang dia berusia 19 tahun. Dia telah membuktikan dirinya sebagai pencipta atau penulis baru yang menarik yang bisa berpengaruh, termasuk Tolkien, McCaffrey, dan juga yang lainnya. Okay. His word is interest, his characters believed, and his writing engineering. Nah, dunianya itu rumit, jadi karakternya dapat dipercaya dan tulisannya juga menarik. Okay. Kemudian, both casual reader and hardcore fans of fantasy and science fiction novels will be enchanted by this well-crafted fantasy and unquestionably will look forward to part 2 and 3 of his exciting trilogy. Okay. Baik pembaca biasanya maupun penggemar berat, novel, fantasi, dan fiksi ilmiah akan terpesona oleh fantasi yang dibuat dengan baik. Dan pasti akan menantikan bagian kedua dan ketiga dari trilogi yang menarik ini.
Oke, jika kita lihat di sini teman-teman ya, kalimat yang sering diucapkan itu adalah si Eragon ya. Kita bold dulu, kita tandai Eragon ini. Oke, kita lihat opsi A yaitu a dragon pet atau peliharaan naga ya teman-teman. Hewan seekor peliharaan naga. Nah, kita lihat di sini, memang di sini diceritakan bahwa si Eragon ini mempunyai naga, akan tetapi bukan itu fokusnya ya teman-teman. Ini jelas ini salah. Kemudian yang B, History of Dragon atau sejarah tentang naga. Nah, tujuan dari naratif teks ini juga bukan tentang bercerita tentang naga ya. Jelas ini juga salah. Kemudian yang B, The Novel of Eragon atau novel Eragon. Nah, jika kita lihat di sini ya teman-teman, kalimat Eragon ini sering diucapkan. Kemudian karena kita sudah membaca keseluruhan dan kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh Christopher Paolini yang menceritakan tentang Eragon ini ya teman-teman, si Eragon ini. Oke, berarti yang opsi C ini tepat ya teman-teman. Tapi kita akan coba lihat dulu yang opsi D dan E. A Story of a Farm Boy atau kisah seorang anak petani. Nah, ini kisah dari seorang petani ini hanya bagian atau isi dari si Eragon ini ya, bukan tentang apa topik utama yang disampaikannya. Oke, berarti jelas ini salah. Kemudian A Biography of Christopher. Nah, atau biografi dari seorang Christopher. Nah, ini juga ya teman-teman. Memang di sini diceritakan sedikit tentang si Christopher ini ya, atau si penulisnya ini. Akan tetapi fokus dari cerita ini lebih ke novel dari si Eragonnya ini. Berarti yang I ini salah. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal what is the topic of the text. Jadi apa topik yang disampaikan, yaitu C ya, the novel of Eragon. Oke, seperti itu ya teman-teman. Hello everyone. Oke, kita akan mengerjakan lagi ya soal dan teks yang berbeda ya. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk mengetahui beberapa inti atau beberapa kalimat yang apa sih yang ada dalam teks ini, kita bisa melakukan dengan scanning ya teman-teman, membaca secara cepat saja gitu. Oke, saya persilahkan. Oke, jika sudah teman-teman, kita bisa langsung menuju ke soalnya ya. Nah, kita lihat nih di sini soalnya, yaitu the text is about. Jadi teks ini berisi tentang apa gitu ya. Jadi intinya si soal ini tuh menanyakan tentang apa yang disampaikan dalam teks ini ya. Oke, kita lihat opsi A, the process of bioengineering. B, the risk of modifying species. C, the advantage of bioengineering. D, pro and contra about bioengineering. E, the disadvantage of bioengineering. Oke, jika teman-teman tadi sudah membaca ya secara cepat, kita lihat saja di pertama paragraf kedua ya. Kita lihat di sini. Those who are in favor of bioengineering say that bioengineering could lead to bigger crop yields and new and improved fruit and make it possible to grow the most desirable crops. Atau yang berarti mereka yang mendukung bioteknologi mengatakan bahwa bioteknologi dapat menghasilkan hasil panen yang lebih besar dan buah yang baru dan lebih baik, serta memungkinkan untuk menanam tanaman yang paling diinginkan. Nah, kemudian, in addition, selain itu, they look at bioengineering as a high-tech version of cross-pollination, which happens naturally with certain types of plant. Okay. Mereka melihat bioengineering atau bioteknologi itu sebagai penyerebukan silang versi teknologi tinggi yang terjadi secara alami dengan jenis tanaman tertentu. Okay. Jadi di paragraf kedua ini dijelaskan bahwa teks ini berisikan tentang manfaat dari bioteknologi. Oke, kita lihat nih paragraf yang ketiga.
However, those who are against bioengineering say that there may be dangers of genetically altered food. Bagaimanapun, mereka yang menentang bioteknologi mengatakan bahwa mungkin ada bahaya makanan yang diubah secara genetik. Oke, cukup sampai sini ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa ada pro dan kontra ya teman-teman. Jadi di paragraf pertama dan paragraf kedua itu menjelaskan tentang apa itu bioengineering dan apa manfaatnya. Kemudian kita masuk ke paragraf ketiga, itu ada negatifnya atau efeknya dari si bioengineering ini ya. Nah, jika kita lihat teman-teman, jenis teks ini tuh jenis teks discussion. Oke. Nah, jika teks discussion itu ada pro dan kontra. Ya, berarti jawaban yang paling tepat untuk yang dikatakan bahwa the text is about, jadi teks ini mengatakan tentang apa gitu ya. Nah, berarti tentang D, yaitu pro and contra about bioengineering. Karena di sini sudah jelas bahwa jenis teks ini adalah jenis teks discussion, di mana yang dalam teks itu berisi ada pro dan juga kontra ya, ada yang positif, ada juga negatif. Oke, seperti itu ya teman-teman. The underline word they in text 1 refers to, di sini ada yang di underline dan juga di bold, they. Nah, kata mereka ini merujuk kepada siapa? Oke, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus lihat dulu pada kalimat sebelumnya, menceritakan tentang apa. Oke, di sini di kalimat sebelumnya, influencers often have a large following of people who pay close attention to their views. Nah, di sini yang menjadi subjeknya siapa? Influencers. Ya, berarti sedang menceritakan para pemengaruh itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ini adalah yang B, the influencers. Karena kalau yang A, the readers, ini tidak mengarah ke the readers. Oke, kemudian the followers of influencers. Tidak ada juga ya, tidak dijelaskan ke situ. Di sini hanya ada their views. Nah, tapi they di sini, nah kemudian kan di sini they-nya they have the power. Apa yang punya power to persuade people to buy things? Otomatis they di sini adalah kepada influencer. Oke, brands tidak, companies juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Halo everyone, oke, balik lagi ya, masih di soal tentang Presiden Thomas Jefferson dan juga Presiden John F. Kennedy. Alright, kita langsung saja menuju ke soalnya ya teman-teman. Di sini dikatakan, the statement about Jefferson and Kennedy is true in that they both, atau yang berarti pertanyaan atau pernyataan yang benar tentang Jefferson dan Kennedy itu karena mereka berdua. Nah, berarti kita harus mencari persamaan ya, teman-teman, dari pernyataan John F. Kennedy dan juga Jefferson. Oke, kita lihat optionalnya. A head development program for the country. B, but similar ideas on hunting their country. C, tried hard to fight poverty in their country. D, served a short period in their presidency. E, experience a joyous end of their life. Alright teman-teman, kita lihat ya di sini, jika opsi A yaitu head development programs for their country, atau yang berarti mereka berdua memiliki program pembangunan untuk negara mereka masing-masing. Nah, kita tahu ya teman-teman, Thomas Jefferson mempunyai ide kepada principle of government ya. Dan dia juga lebih tegas kepada hukum dan juga kepemerintahan ya teman-teman. Nah, jika kita lihat John F. Kennedy, dia lebih menekankan kepada perlawanan kepada komunisme dan juga kemiskinan ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ini cocok ya teman-teman, opsi A untuk question ini. Tapi kita masih punya 4 opsi lain, kita akan coba bahas dulu.
Opsi B yaitu both similar ideas on hunting their country, atau yang memiliki arti kedua presiden tersebut mempunyai ide serupa untuk menyatukan negara. Nah, sedangkan kita tahu ya teman-teman, Thomas Jefferson itu tadi lebih ke prinsipal ke pemerintahan, tetapi John F. Kennedy lebih ingin memberantas kemiskinan ya. Nah, berarti ini jelas salah ya teman-teman. Mereka mempunyai cara masing-masing untuk menyatukan negaranya. Nah, kemudian opsi C yaitu tried hard to fight poverty in their country, atau yang berarti berusaha keras untuk memerangi kemiskinan di negara mereka. Nah, sedangkan ini kita tahu ya, yang memerangi kemiskinan di negara mereka hanyalah si John F. Kennedy ini ya teman-teman. Right, berarti yang opsi C juga salah. Oke. Opsi D yaitu serve short period in their presidency, atau yang berarti melayani periode singkat dalam kepresidenan mereka. Nah, ini juga timpang ya teman-teman. Yang hanya sebentar menjadi presiden adalah John F. Kennedy ya teman-teman. Sedangkan si Thomas Jefferson ini lumayan cukup lama ya teman-teman. Nah, jadi ini salah ya teman-teman, karena hanya John F. Kennedy saja yang singkat. Nah, karena di sini disebutkan was president for only 3 years, right? Oke, berarti ini salah ya teman-teman. Nah, kemudian opsi E yaitu experience a Jesus end of their life, atau yang berarti pengalaman akhir hidup mereka yang menggembirakan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Thomas Jefferson saja terbunuh ya teman-teman pada tahun 1865 oleh seseorang yang seorang aktor dan juga converted sympathizer. Oke. Berarti opsi E ini juga salah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk question the statement about Jefferson and Kennedy is true in that they both, jawabannya adalah A, had development program for their country. Jadi mereka punya cara masing-masing untuk memajukan negara mereka. Seperti itu ya teman-teman. Next for the number 14, which paragraph of the passage most effectively illustrate the curing power of capsaicinoids? Oke, manakah paragraf di atas yang menunjukkan, mengilustrasikan tentang kegunaan capsaicinoid secara efektif? Kita lihat teks tersebut. Nah, di paragraf kedua, past research suggests that spicing food with chili can lower blood pressure atau menurunkan tekanan darah. Berarti masuk. Our research has reinforced and expanded knowledge about how the substance in chili work in improving heart health. Berarti ini bisa heart health gitu ya. Ini improving, meningkatkan kesehatan jantung. Berarti paragraf ketiga. Paragraf keenam. In addition to reducing total cholesterol level in the blood, capsaicinoid reduce level of the so-called bad cholesterol. Ini bisa bagus untuk kolesterol yang jahat ya, mengurangi kolesterol yang jahat yang mengakibatkan serangan jantung atau stroke. Paragraf 7, capsaicinoid also block the activity of gene that produce. By blocking it, muscle can relax and weight, allowing more blood to flow. Ini membuat aliran darah menjadi lancar dan menghentikan produksi siklogen yang ini, siklogen. Oke, berarti itu juga termasuk. Kita lihat di paragraf 1, apakah ini termasuk? Kalau di paragraf ke-1, ini lebih ke gambaran umum terkait suspension, terkait makanan gitu ya. Gambaran umumnya, belum masuk ke efektifan. Kalau di paragraf ke-4, ini mengenai penelitian Stuart Bartzel tentang proses penemuan tersebut. Kemudian di paragraf kelima ini lebih ke penelitian ke animal. Berarti 145 tidak termasuk ya. So the answer is
E. Number 2, 3, 6, and 7.